Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Bupati Siak sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Bapak Dr. Andes Haji Alfedri, MSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ketua Umum UI dan Sekuk UI Kota Siak yang kami muliakan, beserta seluruh pengurus UI, ini Pak Camat, Pak Lurah diwakili Pak. Nah, ini Camat Lurah diwakili, berarti Pak Bupati tidak ada wakili. Narasumber yang kita muliakan, panitia, untuk para ustadz, para imam, ulama, sekutensia yang mengikuti pelatihan ini yang kami banggakan, yang kami muliakan. Syukurlah Allah ridho hari ini kita bisa setelah ini. Kami senang dan sengaja memilih, tadi disampaikan menjelang jam 2 ini ada 11 acara, ya semua ini ya tak bupati itu diwakilkan. Wakil ke DPRD sidang paripurna karena umum fraksi DPRD Provinsi APBD 2024. Saya karena semalam sudah acara Dewan menyampaikan nota keuangan, hari ini kan Pak Wakil di sana. Jadi pergantian saya memilih di MUI. Yang kedua nanti istri Wakapolri datang, nanti saya tunggu juga. Dengan bahaya juga tuh. Ya, saya senang hari ini acara untuk pelatihan dai dan imam oleh Komisi Fatwa dan pengembangan kemasyarakatan. Nah, tentu banyak hal yang diharapkan dari kegiatan yang sangat baik dan mulia ini, ya, untuk pembinaan keumatan, pembinaan keagamaan, dan dalam rangka syiar Islam yang ada di Kabupaten Siak, walaupun 5 kecamatan. Tapi dibandingkan dengan BWI lebih baik MUI, Pak. Saya ketua Badan Wakaf, Bupati ini ketua Badan Wakaf. Badan Wakafnya tak dapat tiap tahun anggarannya. Nah, kalau MUI dapat tiap tahun. Walaupun segitu tapi setiap tahun. Kalau Badan Wakaf udah rata tiap tahun tak sampai 1 miliar. Tapi MUI ini kayak Indo aja, lebih besar, luas mungkin. Majelis Ulama ini kan salah satu perwakafan. Tak bisa setiap tahun karena memang undang-undangnya menghukum begitu. Kalau aturan itu yang sulit kita buat, kan dikungkum oleh aturan. Nah, mudah-mudahan di masa kedatang bisa lebih luas, lebih bermakna lagi tentunya sekompetensian. Nah, tadi ya ini kan imam kompetensi. Kalau dai ya, kapasitas, pemahaman, profesionalitas. Artinya kalau saya emang ini lebih arahnya kita nih kemana arah dakwahnya? Karena dakwahnya untuk semuanya. Maksud saya selaku pemerintah, saya berharap juga barangkali tematiknya yang kemana tadi, pokoknya ada persoalan anak-anak, ada persoalan kebakaran hutan, ini kan masalah perusakan alam, lingkungan hidup. Ini ada kita menghadapi proses demokrasi
Ini mungkin peran ulama, ustadz, para pendakwah ini kan sangat diharapkan juga untuk bagaimana menyampaikan risalah ini kepada umat. Karena yang berdakwah di tanah ya boleh dikatakan tiap hari, paling sekurangnya seminggu khutbah Jumat. Nah, tapi dihadiri oleh umat yang banyak, masyarakat yang lebih banyak. Nah, inilah corong-corong ini yang barangkali sangat diharapkan yang memberikan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Nah, sebut saja tadi barangkali mengenai generasi penerus bangsa kita. Ya itulah Pak yang dihadapi gitu. Apa yang disampaikan Ketua MUI itu yang ada di tengah-tengah masyarakat sebetulnya. Ya. Kalaulah maunya Pemda membuat program bekerjasama dengan Kemenang, dengan MUI untuk bagaimana nanti MDA itu hafal 1 juz, MDT itu menambah 2 juz, itu ya kalau boleh disebut dari aspek program pemerintah itu sebetulnya dari TESA, antitesa, sintesa, ya. Karena kita punya apa ya? Saya mau begini, kenapa sampai itu banyak dari seperti Pak Kemuiman juga tadi. Ditanya siapa yang aktif sholat subuh? Ada menunjuk dari satu? Ada ya? Bukan yang dapat merah, bukan yang menunjuk. Oh itu 5 waktu aktif. Satu orang. Itu yang dihadapi, itulah kondisinya Pak. Senyatanya seperti itu. Umat kita seperti itu. Nah makanya yang sekarang ini apa nih yang harus kita lakukan? Nah format seperti apa? Metode dan sistemnya macam-macam. Kalau saya tuh kenapa kemarin muncul membuat apa tuh MDA tahap 1 juz, ya sebetulnya kalau sulit, tapi tak boleh berhenti kita. Tak boleh berhenti, harus terus kita dakwahkan. Ya. Dulu maunya masuk SMP itu harus wajib punya ijazah MDA. Dulu awalnya gitu. Kemudian kita tak di lapangan punya juga ijazah MDA, tapi bisa dibeli di lapangan. Nah, kalau diwajibkan, karena dia tak selesai, tak belajar MDA tak selesai, di Perawang kan kita jumpai, kita wajibkan ya, membawa ijazah MDA, dibeli ya, bisa keluar kita. Nah, itu, tapi di lembaga MDA mana? Itu makanya kami telusuri kan kurang elok juga kan. Nah, ini ada justifikasi macam-macam. Nah, tetapi kalau ditanyakan bisa. Contoh SD IT di Perawang, saya sambil contoh-contoh begitu aja Pak. SD IT Perawang diwajibkan 1 juz tamat SD. Berarti kan tamat SD rata-rata anak kita kan SD-nya harus MDA. Ya, SD MDA kelas 4, 5, 6 ya, MDA. Ini besar juga. MDA itu kan 4, 6 SD kan. Nah, berarti kan SD IT Perawang harus hafal 1 juz. Itu rata-rata banyak di atas 1 juz. Nah, saya selalu contohkan, saya tahu ya Pak. Bisa kok 5 juz, anak Pak Jari itu dari camat tuh 5 juz loh. Nah, saya bilang masukkan ke tafis, dia masukkan ke kamar tafis. Anak Juprianto itu juga. Apa 30 juz dalamnya? Nah gitu Pak. SMP kan anak seluruh SMP ini jadi MDTW. Nah, baru penting Pak, ya ini masalah juga nih. Macam mana nih apa nih? Kalau SMP yang melekat lah, SMP ini kan MDT melekat SMP. Ini jadi ada doang, tapi banyak ribet. Sebulan aja dulu belum, nanti kita pikirkan. Pokoknya SMP harus menjadi MDTW. Macam mana kita membuat SMA itu sebagai MDTW? Kan saya pernah sampai inisiasi ini. Anak sekarang harus belajar MDTA, MDTW, MDTW, kuliah. Nah, ini bukan kewenangan kita, kewenangan provinsi. Sementara SMP sudah mulai diaudit Pak.
kok bisa ada belajar sini, ya, ini seperti apa, macam-macam. Dari sisi anggaran juga masalah ketentuan, ya kan? Kalau yang tidak jelas dia punya yayasan, ini tidak yayasan tidak, tetapi ada kepala sekolah ini. Ke siapa diberikan ini? Anggaran itu juga Pak, sebenarnya dana. Kalau hanya di warning, dia perlu diingat-ingatkan, biar dulu pertemuannya baru. Kalau tak berlanjut nanti nih. Nah gitu Pak, ada problem. Nah, kan tidak ada kelembagaan seperti MDTA-nya, gitu. Ada yayasan. Yayasan itu kan apa istilahnya macam TK, berbadan hukumnya. SMP bisa Pak. Contoh SMP 1 Kandis. MDTW-nya itu dulu yang kami tulis itu 3 juz programnya. Nah kemudian ada cara teman itu saya mencontohkan kebetulan sudah datang. Sekarang 5 juz khawatir. Nah 5 juz. Target 3 juz bisa 5 juz. Di SMA 1 Perahu bisa 30 juz. Itu maka saya tanya Pak Eri dulu, Pak Eri ini tamat pesantren masuk SMA ini enggak Pak? Ya mungkin ada yang lebih kelebihan. Itu kan adik Pak Wardan itu setahu dia apa Quran. Ya setahu apa bisa. Nah di situ juga bisa 3 tahun apa. Yang penting ada gurunya. Waktu sholat zuhur kan sholat berjemaah dia udah Pak Eri. Itu stop aja. Bukan dari tamat pesantren dari SMP. Intinya ada yang bisa. Nah, tapi kalau tak kita mulai kan tidak nanti kita kawal, tidak berlanjut, itu bisa hilang. Kalau hilang gampang, nah, gitu. Sama zakat, gitu kan? Ya kalau dulu sama saya ketua Basnas, itu hitungan 40 miliar bukan sih, tapi baru 10,5 miliar. Terakhir saya kira 10,5 miliar. Nah ini kemarin saya bilang 40 miliar, tambahnya 60 miliar. Sekarang ada 20,5 miliar, berarti 30%. Rupanya kata Ustaz Samparis, sekarang ada kajian survei dari Basnas Pusat Pak. Siapnya 210 miliar. Potensinya baru 20,5 miliar. Berarti kan baru 10% juga. Nah itu Pak. Tapi bisa. Contoh Perlis, nah, kan Mufti Perlis sampai sini Pak. Penduduknya lebih banyak kita. Negara bagian Perlis itu lebih banyak kita. Kita kan 478.000. Mereka ya sekitar 390.000 gitu lah. Tapi berapa zakatnya? 300 juta ringgit, 1 triliun zakat. Nah itu dia. Nah makanya tidak boleh berhenti. Makanya saya pun kalau lah perkara zakat nih, bukan karena di takut apa saja dikukuh pula hutan zakat begitu. Tapi ya saya ingin menyampaikan dari salah ini. Ada yang pernah sampaikan. Mau pada raya kan di pada raya di Bunga Raya nih, 2 minggu pada raya saya sampaikan kepada bayar zakat. Kalau bunga raya itu berzakat 6 miliar Pak. Sekarang berapa? Baru 550 juta. Ada deh. Tak usah zakat yang lain, pertanian saja 2.400 hektar. Ini sama Ustaz, 655 kilogram. Nah, saya taruh tadi 1 kilogram. Ini 955 kilogram. 1 ton wajib berzakat. Paling sana berapa? Antara 6 sampai 9. Ini rata-rata 6 sampai 7 ton. Artinya semuanya wajib berzakat. 5%. Akhirnya berapa? 2.400, ya kan? Ton keluarkan 5%, kali 4 juta saja per ton. Nah itu kali 2 kali setahun. Apa tak? 6 miliar Pak. Belum lagi zakat penghasilan, zakat perdagangan, perniagaan macam-macam. Nah itu ya Pak. Jadi ini memang makanya saya ya ini kita bersama sini. Makanya ini macam mana caranya? Kalau dulu zakat yang terpikir tadi Ustaz Zubir dan kawan itu, Ustaz Mimi juga kayak bimbing, tapi ya Pak Ahmad juga pengurus Basnas, kami rapat. Dan rapat bagaimana cara kita nih? Karena yang kami sosialisasi ke kecamatan itu pemahaman, keluhnya pemahaman. Oh kami berzakat ya Pak, tapi langsung kepada Kamil ada Basnas. Nah gitu ya. Masalah hisab dan haul, macam-macam pemahaman. Maka pemahaman macam mana secara masif memberikan pemahaman.
Nah, itu kita dapatkan di Basnas. Nah, oke, berarti ini kan perlu sosialisasi masih atau ya macam penyuluhan dakwah. Nah, makanya kita cari akal lah. Maka cari menghitung, kalkulasi. Kapan umat yang memang berkumpul banyak? Waktu sholat Jumat. Nah, itu muncul dari dua. Waktu sholat Jumat. Rata-rata masjid penuh sholat Jumat. Nah, makanya muncullah saya berikan apa? Berarti ini harus khutbahnya waktu itu mengenai zakat harta. Nah, sampai tahu Pak Bupati, Pak, kita harus keliling nih. Safari Jumat, muncul safari Jumat gitu loh Pak. Saya bilang Pak Bupati, saya wakil bupati. Tapi saya dulu kan pakai akal juga nih kalau Pak Bupati ini. Tak bisa saya langsung Pak. Nah, itu masih ada almarhum Ustaz Mahir. Kalau Ustaz Mahir dia bilang, iya betul Ustaz. Nah, gitu. Saya mendampingi Ustaz Mahir masuk dalam. Nah, dia Ustaz Mahir juga gitu Pak. Kalau saya langsung belum tahu terima. Saya kan juniornya, masa senior kalah mungkin. Apakah pasal 1 buat senior tak pernah salah? Kalau pasal 2 kalau senior salah kembali ke pasal 1. Saya kalau bawa Ustaz Mahir yang benar. Nah, gitu. Iya juga terus ada. Nah, gitu. Nah, muncul harus safari Jumat keliling, bupatinya lain, wakilnya saya lain. Nah, ini kita akan bawa nih ustaz-ustaznya. Nah, keliling, itu loh Pak. Dari itulah. Ya kalau 400 juta menjadi 5 miliar karena itu pegawai. Kita buat instruksi, potong atas. Nah, naik dari 5-6 tadi mulailah kita dakwahkan. Nah, ya kan? Mulai naik 6 miliar. Dan kita lagi gemar berzakat. Mulai bupati jadi ambil. Bupati ini kita undang. Tapi sebelum sosialisasi dulu, ya kan? Mana ayat Qurannya, mana hadisnya, mana undang-undang PP semuanya ada lengkap. Pernah ada. Itu panggil Musaki itu dipanggil menjelang sebulan dalam Ramadan itu didaftar calon-calon Musaki undang di kecamatan. Nah, datang sosialisasi nanti kalau berzakat di bulan Ramadan. Nah, itu juga leverage-nya tinggi Pak, daya ungkit. Makanya dah tahu ini ada persoalan, ada tesanya, antitesa seperti apa sintesa Pak. Nah, makanya muncul itu contoh Pak, contoh. Jadi terus dan terus. Contoh ini kan narkoba yang sampai tadi dengan Ustaz. Ini sudah parah Pak. Sebelum ketua BK penyuluhan terus sebagai banyak penyuluhan, sebagai banyak yang tangkap. Ada apa ini? Tapi itulah dia Pak yang ceritakan. Nah, kalau kita Pak yang ceritakan. Karena ceritakan Pak juga ceritakan. Tapi nanti selesai diatasi untuk umat. Karena satu orang menjadi korban narkoba itu ya kita nih orang tua, ustaz, ulama, kami ini demi keamanan pada masyarakat yang berangkat dari rasa cinta, Pak. Rasa kasih sayang masyarakat. Jadi set sebelumnya ya harus apa tuh agak diperkuat pada set of crisisnya. Apa krisisnya masyarakat? Ini akan dipersoalkan dulu. Satu jadi gilo, kalau jadi korban narkoba jadi gila, Pak. Meninggal. 50 orang satu hari meninggal akibat narkoba. 18.000 setahun. Banyak tuh. Nanti ada HIV, lah banyak pula kejadian. Nah, contoh kalau ditangkap 138. Kalau 138 tuh banyak tuh Pak. LP kita ini kan masih 190. Diisi sekarang 647. Semuanya rasa sempurna ya. Ya orang yang kalau tidur ya standar lah. Diisi 647. Ya antri lah, bukan kamar mandi mau antri lah. Itu dia. Itu 60% narkoba. Efek lainnya banyak dampak-dampak narkoba. Tadi ya itu kan tidak ada yang satu desa berbebas dari potensial di Indonesia dari narkoba. Akibatnya banyak dari HIV. Berapa HIV dari tahun 2012 sekarang 306. Ada nama siswa dan pelajar, ada Pak. Maka saya kan hari ini atau ada di desa Palau, saya minta masuk ke sekolah. Nah, tadi sejarah tadi kenapa? Pergaulan bebas. Kalau masalah seks bebas itu, maka kami SMK Dasar saya langsung ambil pada hari Senin pagi. Itu saya ingatkan kepada anak ini, kalian itu pada ini payah ini, ya kan? Ya saya cerita Nabi Lut, saya ceritakan dari dulu dah ada tapi dia tidak diperbuat. Karena ada Pak dikasih tadi indikasi tadi dulu Pak, pergaulan bebas dikasih. Dan itu anak SMA gitu. Kalau disebut ada arisan mulai, ada apa
apa dia bilang gitu. Dan itu bukan di kita. Contoh sama di narkoba, Riau ini 1.800 kata Pak Kapolda. 1.800 disampaikan beliau waktu pemberian gelar. Ada dari gelar, saya itu 1.800 Riau. Kita ini peredaran narkoba itu nomor 8. Kita ini relatif lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kita pembinaan anak kita lebih baik. Pembinaan anak ini perhatian hak dan perlindungan anak itu baik. Bukti banyak Pak. Kita ini Kabupaten Daya Anak utama. Terlalu hanya 9 di Indonesia dari 514 kabupaten kota. Tadi 19, tapi nilai kita naik, passing grade naik. Maka semalam teman, tamu kan dari Bupati Tanjung Jabung Barat tuh, ya karena Ustadz pimpinan pondok pesantren juga di Tanjung di Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Muridnya 1.900, banyak loh. 60% ada dari Riau. Kebetulan orang Tebilahan, Banjar, Bupati juga itu ya, dia jadi bupati. Nah, jadi bupati pimpinan pondok pesantren jadi bupati kan dia makanya itu bisa jadi nih. Ayo juga. Tapi 400 1.900. Iya. Emang gitu. Tapi saudaraku juga. Buat jumbo, doang Pak dengan tas mulut jumbo. Betul saya pulang malam tuh ada ya. Dia belajar banyak mengajarkan kepada anak. Kita bagus Pak. Sekolah lama anak kita sudah sekolah. SMP 6 kali juara 1 nasional. Puskesmas lama anak kita bagus. Puskesmas nasional 5 besar nasional. Itu kan apa tuh? Pembinaannya, programnya, dan partisipasinya bagus. Tetapi sisi gelapnya ada tadi gitu. Ada. Bukan hanya kita ini barangkali relatif lebih sedikit dibandingkan kota. Tapi saya bilang sekali lagi, kalau satu dah parah, 2 parah. Nah semalam, ini tak ada lebih dalam Pak ya. Saya kaget juga semalam ada berita tuh. Nauzubillah besar ya kan? Anak umur 2 tahun meninggal. Yang memperkosa ada Pak anak SMP, banyak. Itu sekarang. Ya kalau kita dengar berita macam-macam sekarang. Jadi itulah ya. Penyebabnya tadi Pak, ini kan kita melawan kuat ya. Bermusuh kuat sebetulnya dengan IT, dengan teknologi. IT bahasa digital tak bisa dihambat juga kan. Itu sekarang didata 6-10 orang anaknya masuk rumah sakit jiwa akibat gadget. Nah ini saya minta Ustaz, sampai itu Ustaz, gadget ini jadi tematik juga Ustaz sekarang. IT ini harus jadi tema kita berdakwah Pak. Fikih tadi itu tadi persoalan syarat sholat, rukun sholat, itu kan. Kalau sekitar Pak, kalau kita tanya nanti sholat apa ini, jamak, rasa, ya kadang tanya juga Pak. Kalau berangkat macam mana ya? Macam mana jamak, macam mana sholat, dia bertanya macam apa? Nah, kalau kita di kampus kita bisa begitu. Itu kalau sholat wajib kan. Nah, jadi kemana tadi begini? Ya karena banyak tadi Pak. Jadi makanya banyak persoalan ini ya harus formulasinya yang barangkali itu dan tematiknya. Masalah IT tadi. Nah IT ini kan itu tadi. Saya kan di Bujang Kampung. Bujang Kampung apa nama? Ya, 86 desa saya tetap berpidato. Ada ibu tetap saya boleh berpidato. Masalah IT digital, ya ke stunting pasti. Itu kan 6-10 Jakarta. Nah sekarang Pak Ustadz di Siak ini, saya kagetnya bahwa waktu bahasa masuk rumah sakit di situ, di rumah sakit diberitahu oleh PLT Kesehatan Pak Rozi dengan direktur. Di Siak ini ODGJ itu 600 orang Pak. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Ini Pak, orang dengan gangguan jiwa yang berobat 200. Maka susah dapat staf. Waktu apa saya sampaikan, saya membuat rumah sakit jiwa di Indonesia. Nah, saya mintakan kesehatan. Itu tadi Pak, kalau ada nih, macam mana nih langkah kita? Nah, itu yang bisa desa. Karena rapat Forkopimda masih Toha Camat, dia nyampaikan Pak ini ada orang gila 2 orang sama awal. Main di jalan, kami antar ke puskesmas nama. Ada Pak, ini berkasus saja. Kata orang puskesmas bukan kami ini menangani orang gila ke dinas sosial.
Dinas sosial yang bukan kami ini rehabilitasi sosial, cuma dulu kami bantu. Kalau ada orang ngadu bupati kami antar, kami selamatkan. Tapi ini harus diurus, Pak. Ini umat, ini manusia. Saya bilang, saya tanya, kalau rumah sakit jiwa tuh, kewenangan siapa tuh? Sakit bicara menanya, kewenangan siapa tuh rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa pembantu, coba orang kesehatan Pak. Ya orang gila itu kalau kesehatan nangani, urusan kesehatan tuh lah. Jadi jangan tolak menolak, manusia itu urus. Antarkan dibersihkan oleh puskesmas. Nah sekarang coba nih, antar rumah sakit jiwa antarkan, pasung lagi gitu lah. Tapi jangan dibiarkan, jangan tolak menolak. Masalah seperti tak diurus loh, malas tuh Pak. Gitu. Nah makanya itu macam itu Pak, udah mulai banyak nih ODGJ ini. Tetapi setelah Pak Beni konsultasi belum boleh kewenangan kabupaten. Jadi yang bisa itu seolah di rumah sakit TPB 2024. Nah saya Pak ingin menjadikan rumah sakit TPB. Kekurangannya satu, ruang inap. Antara kita bangun, ya kan? Dan itu ruang ruang operasinya kita bangun baru. Kita tidak bisa TPB syaratnya akreditasi paripurna. Kita sudah buat 2 kali akreditasi paripurna. Yang paripurna ada 2 dulu. Satu siap, satu dumai. Ya kebetulan wali kotanya kan menterkait kesehatan. Nah sini tak orang kesehatan tapi bisa paripurna karena pemimpin dari Pak Beni itu, pemimpin Pak Beni-nya kuat kan. Nah kan saya dorong aja Pak. Nah, udah paripurna bisa deh, maka kesempatannya kita berikan. Kalau dari orang dari Bukares, orang dari Meranti, dokter spesialis lebih banyak, bisa nanti di rumah sakit TPB. Jadi ya bisa rumah sakit TPB di Siak, bantu Kabupaten Tangga dan PAD kita tambah. Nah, nanti di situ Pak Beni bisa dibuat penanganan khusus untuk orang dengan gangguan jiwa. Jadi saya Pak Ustaz, ini gadget ini besar juga pengaruh dengan gangguan kejiwaan. Gejalanya apa? Kalau dia ada HP dari anak kita, dia cucu kita lah gitu. Saya nggak mau cucu gini, Pak Ustaz karena banyak namanya cucu gitu. Nah, dia ambil HP di cucu kita menangis dia, berontak dia, marah-marah. Itulah mulai gejala gangguan kejiwaan terhadap balita kita. Itu kalau saya dengar itu Pak, saya kan belum mendalami betul nih. Dari mana dari radiasinya, pengaruhnya macam-macam. Dia kan belum siap menerima apa yang di dalam itu. Contoh Pak. Contoh kalau dia pegangnya, nanti dia tengoknya tomat, tapi dia pegangnya ratu. Kalau pegangnya itu ratu, ya. Kursi kaki 4 ratu. Oh, baik itu yang saya dapat baru itu secara teoritis ya. Saya dengar waktu berita ini. Ada pisang, bulan panjang, itu ratu juga. Besok setelah dia tahu, ratu kok tomat bulan dalam kursi itu yang merusak sistem saraf dan kejiwaan. Nah makanya secara medis, secara teorinya jangan diberi. Nah itu tolong tadi waktu ceramah diselip-selip aja betul. Kalau tidak tahu. Nah, saya pernah bilang Pak Camat, kita ini asal pidato sampaikan nih sebenarnya. Supaya jangan ya tak usah lah, kita tahu lah kan, ini emaknya pergi ngajaran orang. Dan pagi sampai di balik kasih HP anak main, dititipkan dengan siapa? Ya, merawat anak orang. Anak dikasih HP, dia kecil. Nah kita mendidik anak orang pandai, sehat. Merawat anak orang sehat, anak kita sakit, kejiwaan. Nah makanya maksud banyak saya paham itu waktu ada diskusi itu. Jangan diberi jawab kita tahu Pak Ustaz. Yang berikan apa itu emak, dan sibuk memasakkan ke sana, menyuci, memasak semua, letakkan di ayunan kasih api, ada itu lah kan. Nah, itu secara teori jangan diberikan. Nah itu juga berpengaruh pada kejiwaannya di masa akan datang. Nah itu, jadi itu harus sampaikan. Dan kalau diberikan jangan lebih daripada 10-15 meter, ya kan 15 meter. Kalau jangan terus ada itu macam hak di pulau kan, tak boleh emak, tak boleh menantang ya. Itu dia marah-marah kan. Nah itu dia, itulah persoalan-persoalannya banyak. Ini berlomba-lomba. Apalagi dah sekolah, maka HP di kamarnya, Allah malah HP dibuatnya ditengok-tengok informasi macam-macam. Itu dia kejadian sampai anak
anak SMP sekarang, belum nikah ini, ada yang kawin usia SD, macam-macam cerita SMP itu di dunia sekarang di Indonesia. Ini di Syria ini kan masalah ini masuk imam, ini kan pemimpin ini. Saya bilang kemarin ada di Cekawan di sana, di Jambi, ada di Cekawan macam-macam. Lari sirik pula kan. Jadi akhirnya itu memang fenomena. Nah makanya tadi narkoba, ya banyak. Nah saya kemarin waktu di narkoba itu waktu munculnya itu sudah apa hakal dari. Kalau saya ke sana aparat 4 kilo dulu, atau satu hari 46 kali kalau berkatakan, apa tak dipikirkan ya, memikirkan apa cara ini ya Pak. Nah, saya penjual narkoba, saya ceritakan itu. Saya tanya dia 4 sekolah, lalang dulu sampai 89 saya di Sungai sampai Selangor tak pernah terdengar narkoba. Tapi saat saya membawa pramuka kemah di Terunadus Pak, sebelum Covid dulu. Waktu saya masih PLT gitu. Nah itu kan Datuk itu juga tuh kata kepala saya malamnya kemari dulu Pak anak-anaknya tak apa dong dari KSD di sana rumah jangan Pak. Berarti kan penghulu saya ayalah katakan akhirnya penghulu ngadu mana karena mak penghulunya kau saya malam tuh ya habis acara masuk saya ke dalam saya taruh anak kita dalam ruangan. Iya juga nih kalau orang tua nyangka mak dulu, Pak Pati, ini ada view ini besar kan. Tapi malam juga, saya kan tidur mak dulu, jam 12, jam 11, 12 lewat tempat dari SD ke rumah dulu, itu ada band, ya, ada orkes, ya kan? Pergi ke rumah Pak Staris, rumah Pak Manam kerja dulu, nah situ, Pak Manam duduk, balik dekat rumah dulu masih lagi. Nah, itulah semakin malam semakin tak ada kain bandingannya kok. Saya tidur, kita susah tidur. Saya tanya dari mana nih belum? Dari Bali Pak. Nah, kalau Bali itu kota betul. Masa di kota itu kok ke kampung itu kan risau kali. Adalah inilah waktu dia bilang. Tapi tak serkai juga. Nah, belum Datuk, belum Bayu dan kenal saya bilang ini adalah kampung Sekinah terus buat kampung Sekinah. Tapi ada kampung Sekinah itu ya orang-orang yang biasa berjin. Orang yang berbaik kan ya itu tak datang juga. Itu macam-macam itu Pak. Makanya kemarin Pak Ustaz, saya menanya di SMA itu di Langang, Bongaraya, 200 orang anak kita punya narkoba. Kita razia dengan nih tas pegangan di ruangan di kelas itu. Berani nggak tas razia? Tunjuk tangan. Nah, tak semua itu tangan takut. Nah, cuma kita tak mau hukum kan, kita ingatkan. Termasuk lem juga. Nah, ceritanya panjang. Lem macam-macam lem putusan. Ada yang mengejar pakai sampah angin, ada yang mengejar pakai parang, macam-macam. Nah, tapi saat saya di kantor saya tanya lagi, kalian ini mau kita razia selamanya, berani nggak? Tunjuk tangan semua, Pak. Nah, jadi maka saya kalau siapa apa silogisme kan, premis mayor, premis konklusinya, berarti ini biar selamat anak kita ini masuk ke pesantren. Saya bukan pesan di Kiai Muhammad, dia punya pesantren dengan Kiai Ayar, tak pesan tuh Pak. Mau di Bujang Kampung, mau acara apa, acara MTQ. Saya sama menyampaikan nih persoalan ini, ya berarti kita ini tidak normal Pak. Nah, risau gitu. Nah makanya banyak juga sekarang, ya semakin lama semakin banyak masuk pesantren. 46 pesantren berizin, rata-rata orang lokal Pak, orang selama senang kita tembaknya gitu kan. Nah tapi itu tadi kita kan malah berdoa anak soleh, tuh meninggal doa anak soleh. Kalau narkoba doa salah, dosa ngalir sih. Saya anak tinggi itu, dosa nih, nah gitu deh. Jadi makanya oke banyak. Nah maksudnya tematik yang begitu dakwah itu Pak, selip aja tuh. Masuk ke pesantren dan selama ini fenomena ini masuk pesantren. Apa kalau nanti macam mana menama lokal? Nanti kita pikir lagi. Saya kalau CS1 ada yang macam-macam tuh, yang ini kan stunting. Kalau tidak saya arah ke pesantren. CSR Mario, CSR BSP untuk pesantren saya bangunkan, ya kan? Karena keterbatasan, kembali keterbatasan. Karena memang kita ini dihukum. Nanti kan ini dievaluasi provinsi. Dulu pernah kita dibalikkan.
karena infrastruktur tak sampai 25%. Jadi itu juga Pak, ini intinya ini masalah demokrasi, tolong supaya iklim sejuk ya. Nah, kita ini ya berbeda pilihan, tetapi ya kita memang semuanya bersaudara. Jangan pula negara pemilu, ya, pilpres 01, 02, 03, dulu 01, 02, sekarang 01, 23. Jangan pula tak teguh, ya. Betul silaturahmi. Saya mau berjuang saja lah, pilih yang begitu kan. Nah, artinya ini suasana damai sejuk, ya. Kerukunan umat, ya umat beragama, kita beragama, ya, kita sampaikan juga, termasuk dari masalah narkoba, zakat, macam-macam lah. Jadi fikih ya fikih tadi dah jadi apa tuh aksiomanya gitu ya. Nah, nampaknya ada nih persoalan juga. Nah, tetapi ya masalah muamalah, ya, masalah akhlak karakter tidak. Jadi itu juga persoalan Pak. Jadi kadang-kadang kita nilai-nilai agama kita ini dianggap dari yang muslim, kan? Saya kan juga ini kan ceramah Fatwa Sultan Ali Habib Ali Siddiq dari Malaysia. Yang pertama itu yang mulai dari Nabi pembangunan dengan membina kualitas umat antara Ansor dengan Majidin dengan muncul perjanjian Madinah, Sultan itu betul. Ini kan pendidikan, ada taufikiyah, ada madrasah madrasah Tunisia. Jadi kualitasnya sudah dulu, baru kemudian gampang, infrastruktur ekonomi gampang. Jadi ini disebutkan kalau di birokrasi ini nilai-nilai dasar, maka kita agak terlambat. Nah, ini kan muncul karena berakhlak. Nah, berakhlak di Indonesia baru 2023 berakhlak begitu Pak. Karakternya sebetulnya membangun bangsa karakter itu dulu. Nah, disebutkan Korea Selatan. Korea Selatan itu memang diantaranya 25% infrastruktur, 25% ekonomi, 50% sosiokultural Indonesia. Berarti nilai dasar umat, ya, kualitas SDM yang unggul bersaing, kalau dikatakan religius, beriman bertakwa. Nah itu dulu. Nah inilah mungkin yang sangat kami harapkan ya tematik dalam dakwah Pak Ustaz, para dai dan para ulama. Ya, sesuai tadi bagaimana kita mengatasi ini. Supaya ini ya kalau program pemerintah, program dari dinas, kemudian juga instansi vertikal nggak ada. Ya. Ada BNN ini. Nah, tapi insya Allah kalau ulama yang cakap dengan oleh Pak. Nah itu dia yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan berjalan dengan baik, sesuai dengan lancar. Semoga kegiatan tadi berkah dari Allah SWT. Amin. Amin. Dibuka. Akhirnya dengan memohon dari Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan bagi imam dan dai oleh Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Murni Kebersihan tahun 2023 resmi kita buka. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan